Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait latihan soal untuk penilaian akhir tahun ya. Mapel kimia di kelas 10. Ya, yang pertama akan kita bahas itu ada materi, di materi redoks sama persamaan kimia. Dan nanti ada beberapa soal terkait dengan penamaan atau tata nama senyawa kimia. Kemudian nanti di part keduanya kita akan membahas soal-soal untuk latihan PAT itu di materi stokiometri dan hukum dasar kimia. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Di sini materinya materi redoks ya. Untuk soal yang pertama, di bawah ini peristiwa yang termasuk contoh reaksi reduksi yang benar. Nah, di sini mintanya adalah reaksi reduksi. Seperti yang kita tahu, untuk definisi dari reaksi reduksi dan oksidasi itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama bisa ditinjau dari dia penglepasan atau pengikatan oksigen. Yang kedua itu dia pelepasan atau pengikatan elektron. Yang ketiga itu berdasarkan kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Dan yang keempat itu di beberapa literatur ditambahkan terkait pengertian atau definisi dari reaksi oksidasi dan reduksi itu ada kaitannya dengan penglepasan dan pengikatan hidrogen. Nah, untuk soal nomor 1, di sini reaksi reduksi. Reaksi reduksi. Kemudian kita lihat di opsi ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di opsi, di sini pilihannya kaitannya dengan pengertian reaksi reduksi berdasarkan pengikatan atau penglepasan oksigen atau terkait dengan penurunan atau kenaikan bilangan oksidasi. Nah, reaksi reduksi, kalau misalkan kita lihat dari pengertian berdasarkan penglepasan atau pengikatan oksigen, reaksi reduksi ini merupakan reaksi di mana di dalamnya terjadi reaksi penglepasan ya, penglepasan oksigen. Nah, sedangkan kalau reaksi reduksi kebalikannya, berarti reaksi pengikatan oksigen. Kemudian kemungkinan yang kedua untuk reaksi reduksi ini merupakan reaksi penurunan biloks ya, atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, kalau reaksi oksidasi berarti kebalikannya, kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian kalau untuk pengertian yang terakhir tadi kaitannya dengan pengikatan gas hidrogen, kalau dia reaksi reduksi, maka dia reaksinya mengikat hidrogen. Sedangkan kalau misalkan reaksi oksidasi berarti kebalikannya, reaksi reduksi merupakan reaksi penglepasan hidrogen. Nah, sekarang kita cek untuk opsi A sampai E yang merupakan reaksi reduksi ditinjau dari penglepasan oksigen ya. Kalau penglepasan oksigen berarti oksigennya itu ada di sebelah kanan anak panah, gitu ya. Kalau yang pertama kita di sini nggak bisa menjelaskan menggunakan teori yang ini ya. Yang A, kemudian yang B di sini reaksinya ditambahkan dengan oksigen. Kalau ditambah oksigen berarti dia reaksinya oksidasi. Dengan kata lain untuk yang B ini reaksinya pengikatan oksigen. Ini oksidasi. Kemudian yang C ini dia oksigennya ada di sebelah kanan. Berarti ini kita bisa simpulkan sebagai reaksi reduksi, reaksi penglepasan oksigen. Berarti kemungkinan yang C ya. Lanjut dulu ke yang D. Yang D oksigennya ada di sebelah kiri. Nah, ini reaksi pembakaran ya, karbon ditambah oksigen, berarti pengikatan oksigen menjadi CO2. Ini reaksinya oksidasi.
karena pengikatan oksigen. Kemudian yang E di sini oksigennya di sebelah kiri panah ya maksudnya. Nah ini berarti reaksinya oksidasi. Nah sekarang kita lihat ke opsi yang A ya. Opsi yang A Ibu tuliskan di sini reaksinya 2 karbon monoksida ditambahkan 2 NO menghasilkan 2 CO2 plus N2. Nah, sekarang kita tentukan biloxnya. Kalau reaksi reduksi, dia berarti keseluruhan reaksi ini hanya terjadi reaksi reduksi, hanya terjadi penurunan bilangan oksidasi. Tapi kalau misalkan di dalam reaksi ini juga terdapat reaksi oksidasi, maka untuk reaksi yang A ini itu merupakan reaksi redoks ya. Sekarang kita tentukan perubahan bilangan oksidasinya. Di sini minus 2 oksigen, berarti C-nya plus 2. Kemudian NO oksigennya minus 2, N-nya plus 2. Lanjut di sini karbon dioksida. Berarti O-nya itu 2, minus 2 ya, karena ada 2 jadi plus, berarti jadinya minus 4. Nah, berarti C-nya, karbonnya, dia punya bilox plus 4. Kemudian untuk nitrogen, karena dia di sini unsur bebas, maka biloxnya 0 ya. Nah, sekarang kita lihat perubahan biloxnya. Oksigen tidak ada perubahan bilox ya. Kemudian karbon dia mengalami perubahan bilox yang awalnya plus 2 menjadi plus 4. Ini reaksi oksidasi karena dia terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian nitrogen yang awalnya plus 2 menjadi 0, penurunan bilox ya, berarti ini reaksinya reduksi. Sehingga untuk opsi yang A, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk persamaan reaksi ini merupakan persamaan reaksi redoks. Di mana dalam satu persamaan reaksi ini terjadi 2 reaksi ya, ada reaksi oksidasi sekaligus ada terjadi reaksi reduksi. Sehingga untuk soal yang nomor 1, di sini kan dia mintanya hanya reaksi reduksi saja. Ya, berarti pilihan yang paling tepat itu yang C. Ya. Ini hanya reaksi reduksi, reaksi pengelepasan oksigen. Oksigennya ada di sebelah kanan. Ya. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, di sini kalian diminta untuk menunjukkan mana persamaan reaksi yang termasuk contoh reaksi oksidasi. Ya. Oksidasi berarti dia kebalikan dari reaksi reduksi. Ya, karena di sini kita lihat di opsinya ini ada elektron, maka kita bisa menggunakan pendekatan di definisi reaksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pengelepasan elektron. Kalau reaksi oksidasi, ini berarti reaksinya reaksi pengelepasan elektron. Ya. Pengelepasan elektron. Nah, ini sudah pernah dibahas sedikit di semester 1 ya. Kalau misalkan unsur netral dia melepaskan elektron, dia muatannya akan menjadi muatan positif. Sedangkan kalau misalkan dia menangkap elektron yang awalnya netral, dia jadinya muatannya negatif. Jadi negatif ya. Ini kurang tepat penggambarannya. Jadi kalau misalkan unsur netral, dia nambah elektron, otomatis dia jadi muatannya negatif. Kalau ini dia nambah elektron ya. Oke, nah dari sini kita bisa tahu ya, kalau misalkan dia melepaskan elektron, berarti elektronnya ada di sebelah kanan. Ya, ini dia yang menerima, ini yang melepas. Berarti elektronnya di sebelah kanan.
karena dia muatannya jadi plus ya, berarti muatannya bertambah. Yang awalnya netral, kalau netral kan 0 nih. Berarti menjadi plus 1, plus 2 tergantung dengan jumlah elektron yang dilepaskan. Ya. Sekarang kita lihat untuk reaksi oksidasi, pelepasan elektron atau dia peningkatan bilox. Nah, sekarang kita lihat opsi A sampai E. Yang peningkatan bilox, yang biloxnya nambah yang mana? Ini kan 0 jadi plus 2. Ya, berarti ada kemungkinan yang A. Yang ini plus 1 jadi 0. Ini kan turun ya biloxnya ya, berarti yang ini salah. Kemudian yang C, ini 0 menjadi plus 2. Ini ada kemungkinan betul. Kemudian yang D, ini plus 1 menjadi 0. Ini turun biloxnya, berarti salah. Yang E, plus 2 menjadi 0. Berarti dia turun ya biloxnya, berarti ini salah. Nah, kemungkinan jawaban yang betul itu yang A sama yang C. Nah, sekarang kita lihat dari definisi yang pengelepasan elektron. Kalau misalkan dia melepaskan elektron, sama kayak tadi dia melepaskan oksigen. Oksigennya ada di sebelah kanan kalau misalkan dia melepaskan oksigen. Kalau pengelepasan elektron berarti posisi si elektron itu ada di sebelah kanan anak panah. Maka kita bisa simpulkan antara opsi A sama opsi C, yang betul itu adalah yang A. Karena di sini Mg, dia melepaskan 2 elektron menjadi Mg2+. Ya. Sedangkan di sini Fe, dia menangkap 2 elektron. Kalau misalkan dia menangkap 2 elektron, berarti otomatis jumlah elektronnya di dalam yang unsur tersebut itu lebih banyak. Berarti harusnya dia muatannya negatif, bukan muatan positif. Karena dia menangkap elektron. Gitu ya. Kalau melepaskan elektron, muatannya menjadi lebih besar atau lebih positif. Gitu ya. Jadi untuk nomor 2, jawaban yang paling tepat itu yang A. Gitu ya. Jadi harus dilihat lagi definisi tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 3. Ini Ibu clear dulu. Kita lanjut soal nomor 3 ya. Oke, untuk soal nomor 3, di sini kalian diminta untuk menentukan bilangan oksidasi unsur H dalam senyawa, ini senyawa ion ya, sama senyawa netral. Nah, sekarang untuk senyawa ionnya ini, dia mengandung ion poliatom ya. Kan dia mengandung sulfat ya, ion sulfat SO42-. Ya, sulfat itu dia muatannya 2-. Nah, sebelum kita menentukan bilox H, kita harus menentukan terlebih dahulu bilox S ya. Di sini tuh dia biloxnya berapa? Ya, kalau misalkan kita lihat, di sini kan dia karena ion, maka jumlah bilox S ditambah jumlah bilox O, berarti dia sama dengan minus 2. Berarti bilox S ditambah 4 kali bilox oksigen, itu sama dengan minus 2. S kita nggak tahu biloxnya berapa. Kemudian oksigen 4 dikali minus 2, bilox oksigen itu kan minus 2, sama dengan minus 2. Berarti S-nya sama dengan 4 kali minus 2, minus 8, pindah ruas, menjadi minus 2 plus 8. Berarti di sini bisa disimpulkan bilox S-nya itu plus 6. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke dalam sini. Tadi kan untuk HSO4- ya, H itu kita nggak tahu biloxnya berapa. Kemudian ditambah bilox S ditambah 4 kali bilox oksigen sama dengan minus 1. Nah, minus 1 ini sesuai dengan muatan dari ionnya ya. Karena ini ion, jadi muatannya itu menunjukkan jumlah bilox unsur-unsur penyusunnya. Ini kan dia muatannya minus 1. Berarti di sini
minus 1 sama dengan muatannya ya. Kemudian kita langsung masukkan, kita kan mau cari H-nya, biloxnya berapa ya. Bilox H ditambah bilox S tadi plus 6. Atau kita masukkan saja langsung angkanya. Plus 6 ditambah 4 kali bilox oksigen itu minus 2 sama dengan minus 1. Berarti di sini H plus 6, kemudian minus 8 sama dengan minus 1. Lanjut, di sini berarti H-nya sama dengan minus 1. 6 dikurangi 8 itu minus 2. Pindah ruas ke kanan, jadi J plus 2 ya. Plus 2. Nah, berarti H-nya sama dengan plus 1. Nah, sekarang kita lihat opsinya yang menunjukkan unsur H dalam HSO4 itu plus 1. Berarti opsi A sampai opsi C. Sekarang kita lanjut menentukan bilox H dalam senyawa H2SO4. Langsung ya, H2SO4. Nah, karena ini unsurnya netral, nggak ada muatannya, maka kita bisa langsung masukkan 2 kali bilox H ditambah dengan bilox S ditambah dengan 4 kali bilox oksigen sama dengan 0. Berarti 2 kali bilox H ditambah bilox S itu tadi 6 ya. Berarti plus 6 ditambah 4 kali bilox oksigen minus 2 sama dengan 0. Lanjut, ini 2H plus 6 minus 8 sama dengan 0. 2H sama dengan plus 2. Plus 2 ini dari 6 minus 8 itu kan minus 2. Pindah ruas jadi plus 2. Berarti hidrogennya sama dengan plus 2 per 2. Sama dengan plus 1. Berarti bilox unsur H di senyawa ion HSO4- dan senyawa H2SO4 berturut-turut adalah plus 1 dan plus 1. Jadi opsi yang paling tepat itu yang C. Gitu ya. Oke, sekarang kita next soal nomor 4. Pemutih pakaian atau natrium hipoklorit NaClO dapat diproduksi melalui reaksi basa kuat seperti natrium hidroksida dengan gas klorin. Reaksi tersebut juga menghasilkan garam klorida dan air. Berikut ini adalah reaksi pembentukan NaClO. Berdasarkan persamaan reaksi di atas, zat yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksi. Ya. Oksidator atau reduktor itu posisinya ada di sebelah kiri ya. Berarti itu masuk ke zat reaktan atau zat bereaksi. Sedangkan hasil reduksi dan hasil oksidasi itu ada di sebelah kanan. Oksidator itu berarti zat yang mengalami oksidasi. Nah, terus hasil reduksi, ini oksidator itu dia zat yang mengalami reduksi ya. Kemudian hasil reduksinya berarti pasangannya, gitu ya. Sekarang kita kalau misalkan mau menentukan zat mana yang mengalami oksidasi, reduksi, maka kita harus tahu dulu nih perubahan masing-masing perubahan bilox masing-masing unsurnya. Oke, sekarang kita lihat untuk persamaan reaksi ini NaOH yang kita pasti tahu itu kan bilox oksigen ya, minus 2, kemudian Na golongan 1 berarti plus 1, biar 0 berarti H di sini dia punya bilox plus 1. Kemudian Cl2 karena dia unsur bebas maka biloxnya 0. Kemudian NaCl, Na itu plus 1 berarti Cl itu minus 1. Kemudian NaClO, oksigennya minus 2, Na-nya plus 1, berarti Cl di sini punya bilox plus 1. Kemudian H2O, oksigennya minus 2, hidrogennya berarti kan biar dia netral, berarti di sini hidrogennya plus 2. Karena di sini ada 2 hidrogen, maka masing-masing unsur hidrogen di dalam senyawa ini punya bilox plus 1.
Sekarang kita lihat perubahan biloxnya. Na tidak mengalami perubahan bilox, kemudian oksigen juga tidak mengalami perubahan bilox. Begitu juga dengan hidrogen. Biloxnya sama-sama +1 ya. Sekarang kita lihat untuk klorinnya di sini ya. Klor itu yang awalnya punya bilox 0 menjadi -1. Nah, 0 ke -1 dia akan mengalami penurunan bilangan oksidasi ya, berarti mengalami reduksi. Kalau dia reduksi berarti berperan sebagai oksidator. Nah, sekarang kita lihat lagi, ternyata Cl2 ini dia mengalami perubahan bilox yang lain menjadi +1. 0 ke +1, maka dia terjadi kenaikan bilangan oksidasi ya. Kalau kenaikan bilangan oksidasi berarti dia reaksinya reaksi oksidasi. Atau kita bisa sebut sebagai reduktor. Jadi karena di sini ada oksidasi dan ada reduksi, senyawa yang mengalami reduksi itu pasangannya Cl2, berarti zat hasil reduksinya itu NaCl. Ini hasil reduksi. Sedangkan tadi oksidasi itu Cl2, hasil oksidasinya NaClO. Ini hasil oksidasi. Nah, terus kita lihat soalnya mintanya oksidator. Oksidator berarti yang mengalami reduksi, Cl2 ya. Kita lihat Cl2 berarti oksinya antara B sampai D. Sekarang kita lihat hasil reduksi. Hasil reduksi, ini yang reduksi Cl2, pasangannya itu kan NaCl ya. Berarti yang merupakan hasil reduksi itu NaCl. Jadi antara opsi A sampai E, yang paling tepat jawabannya itu yang B ya, Cl2 dan NaCl. Gitu ya. Oke, sekarang untuk soal nomor 4 selesai, kita next ke soal nomor 5. Ini Ibu clear dulu. Oke, nomor 5. Di sini reaksi berikut yang bukan reaksi redoks ya. Yang bukan reaksi redoks. Nah, salah satu cara cepatnya untuk kita mengetahui dia reaksi redoks atau bukan, kalau yang merupakan reaksi redoks itu biasanya dia punya atau menghasilkan senyawa bebas ya, atau unsur bebas. Contohnya, unsur bebas di antara A sampai E itu, untuk yang A itu H2. Ini kan unsur bebas. Kemudian yang B itu unsur bebasnya yang dihasilkan itu sulfur. Kemudian yang C di sini dia tidak menghasilkan unsur bebas. Yang D, dia menghasilkan unsur bebas Cu dan N2. Kemudian yang E, dia menghasilkan unsur bebas berupa Cl2. Ya. Nah, berdasarkan hasil ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang bukan merupakan reaksi redoks itu yang C. Tapi sebelum itu, kita harus mengecek terlebih dahulu, betul nggak sih jawabannya yang C? Ya, karena kan nggak semua reaksi redoks itu dia menghasilkan unsur bebas. Nah, ini untuk memastikan saja, kira-kira betul nggak sih jawaban yang C? Sekarang kita tuliskan dulu persamaan reaksinya, MgOH 2 kali plus 2 HCl menghasilkan MgCl2 plus H2O. Oke, sekarang kita tentukan dulu ya, di magnesium hidroksida ini dia mengandung ion poliatom, yaitu OH-. OH- ya, OH-. Berarti kalau misalkan kita mau menentukan biologi masing-masing unsur di dalam senyawa OH- ini, oksigen itu kan -2 ya. Bilox oksigen ditambah bilox hidrogen sama dengan -1. Oksigen -2
plus hidrogen sama dengan minus 1, berarti hidrogen di sini dia biologsnya minus 2, ini plus 1, minus 1 plus 2 ya. Jadinya hidrogen di sini punya biologs plus 1. Nah, sekarang kita langsung masukkan di sini. Hidrogennya itu tadi plus 1, oksigennya itu plus 2, minus 2. Minus 2, kemudian magnesiumnya plus 2. Kemudian HCl itu dia bilogs Cl-nya itu minus 1, hidrogennya itu plus 1. Nah, Cl2, magnesium itu kan dia golongan 2 ya. Berarti plus 2, Cl itu berarti min 2 karena di sini ada 2 Cl, bilogs unsur Cl dalam MgCl2 berarti minus 1. Kemudian H2O. Oksigen itu minus 2, hidrogennya berarti plus 2. Karena ada 2 hidrogen, maka satu hidrogen itu bilogsnya plus 1. Sekarang kita lihat ya, hidrogen itu dia tidak mengalami perubahan bilogs, kemudian Cl juga tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi, karena kan di sini Cl minus 1, minus 1 sama hidrogen juga plus 1 sama plus 1. Kemudian oksigen minus 2 sama, hidrogen plus 1 sama, magnesium plus 2 sama. Jadi untuk persamaan reaksi yang C ini, dia tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi, di mana di dalam persamaan reaksi ini tidak terjadi reaksi reduksi maupun reaksi oksidasi. Jadi nomor 5, pas ya tadi ya cara cepatnya, jadi nomor 5 itu jawabannya yang C. Dia bukan merupakan reaksi redoks, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Di sini kalian diminta untuk menuliskan rumus kimia ya dari senyawa gabungan dari ion Fe2+ dan ion sulfat ya SO4 2-. Nah, karena di sini dia dikasih data yang berupa ion beserta muatannya, tadi disuruh menentukan rumus kimianya, kita tuliskan terlebih dahulu ya. Fe2+ dan SO4 2-. Nah, cara cepatnya kita pakai perkalian silang atau kita lihat dulu muatannya. Ya. Fe2+ sama SO4 2- di sini kan muatannya sama nih. Ya, plus 2 sama minus 2, besar muatannya sama-sama 2 ya. Yang satunya plus, satunya minus. Berarti karena di sini dua-duanya sama, berarti bisa saling menghilangkan ya. Berarti kita bisa menuliskan rumus kimianya itu Fe SO4. Tapi kalau misalkan kita coba reaksikan Fe3+ sama SO4 2-. Ini kan muatannya beda ya. Ini Fe3+, SO4-nya 2-. Dan ini SO4 itu ion poliatom ya. Jadi nanti dikurung. Kalau kita misalkan ini yang kedua ya, Fe3+ sama SO4 2-, kita disuruh untuk menuliskan rumusan kimianya. Kalian tinggal kali silang. Ya, kali silang di mana ini jadinya berarti Fe sama SO4. Yang 2 ini kita pindahkan ke sini. Yang 3+ ini kita pindahkan ke sini. Tapi muatannya nggak usah dituliskan. Ya berarti Fe-nya 2, SO4-nya 3 kali. Nah, berarti kalau misalkan kita reaksikan Fe3+ bergabung dengan SO4 2-, maka rumus kimianya Fe2SO4 3 kali. Tapi kalau misalkan dia muatannya sama nih, sama-sama 2+ sama 2-, maka kan dia muatannya udah sama. Kalau misalkan kita jumlahkan 0 kan, maka bisa dituliskan FeSO4. Kalau yang ini kan dia muatannya beda ya, 3+ sama 2-. Maka pakai perkalian atau pakai persilangan.
Oke, sekarang kita next ya. Untuk soal yang nomor 7, rumus kimia dari besi 3 nitrat. Ya, kita tuliskan terlebih dahulu. Romawi yang ada di tengah ini, dia menunjukkan bilox atau bilangan oksidasi unsur yang ada di depan. Ya, berarti 3 ini menunjukkan bilangan oksidasi dari besi. Berarti Fe 3 plus. Kemudian ada nitrat. Nitrat itu dia ion poliatom, ya. NO3 min. Ya. Sekarang kita lihat ya muatannya. Muatannya di sini beda ya. Berarti ini ada plus 3 sama minus 1. Kita bisa tuliskan terlebih dahulu. Fe kalau mau dikurung-kurung biar gampang nanti perkalian silanya seperti apa. NO3 ya. Berarti minus 1-nya itu ke sini, sedangkan plus 3-nya ke sini. Jadi Fe-nya 1, NO3-nya 3 kali. Atau bisa kita tuliskan Fe, NO3, 3 kali. Jadi untuk nomor 7, jawaban yang paling tepat itu yang B. Gitu ya. Besi 3 nitrat. Oke, yang tadi nomor 6 itu jawabannya yang A. Oke, semoga paham ya. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 8. Ini Ibu clear dulu. Oke, soal nomor 8. Di sini kalian diminta untuk menentukan nama senyawa kimia ini apa. Ya. Di sini ada unsur P sama unsur Cl. P itu dia fosfor ya. Cl klor. Nah, sekarang untuk tata nama senyawa kimia, kita lihat kalau misalkan dia ikatannya antara logam dengan non-logam, maka unsur dalam penamaan senyawa kimianya, unsur logam disebutkan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan unsur non-logam yang diakhiri akhiran ida. Contohnya, senyawa NaCl. Na ini kan dia logam ya, sedangkan Cl itu non-logam. Na itu natrium, sedangkan Cl itu klor. Nah, kalau tata nama ini diakhiri sama kata ida, berarti namanya natrium. Logam dulu disebutkan, kemudian non-logamnya. Natrium klorida. Ya, ada idanya di belakang. Kemudian untuk senyawa biner atau senyawa yang terdiri dari, tadi kan ini biner, logam sama non-logam, sekarang yang non-logam dengan non-logam. Non-logam dengan non-logam, contohnya seperti karbon sama oksigen. Ya, karbon itu kan non-logam, oksigen juga non-logam. Ya, berarti tata nama senyawa kimianya di sini berlaku mono, kalau 1 mono, kalau 2 di, ini awalan ya, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10-nya itu deka. Sekarang, unsur yang depan itu tidak berlaku mono. Ya, mono itu tidak berlaku untuk unsur yang ada di depan. Jadi kalau misalkan unsur yang ada di depan itu ada 1, kalian tidak perlu menyebutkan mononya. Langsung saja sebutkan unsurnya apa. Sedangkan untuk unsur non-logam yang kedua, itu perlu diberikan awalan, tergantung jumlah unsurnya di situ ada berapa. Gitu ya. Sekarang kita lihat, ini karbon,
sedangkan ini oksigen. Seperti tadi ya, diakhiri dengan kata ide. Ya, kita sebutkan dulu unsur yang di depan, karbon, karena karbonnya ada satu, unsur di depan itu nggak berlaku mono ya. Berarti karbon, oksigennya di sini ada satu, karena oksigen di sini letaknya non logam yang kedua, berarti disebutkan berarti karbon monoksida. Monooksida ya. Nah, karbon monoksida. Nah, sekarang kita lihat di sini fosfor ini merupakan di non logam. Klor juga non logam. Fosfor di sini ada satu, kita nggak perlu menuliskan mononya ya. Jadi langsung aja namanya fosfor. Dan klor, klor di sini ada 5 ya, berarti penta. Fosfor, penta, klorida. Ya, berarti ada 5 klor yang terikat sama fosfor. Ya, jadi jawabannya fosfor pentaklorida yang E. Ya. Kemudian kita lanjut untuk soal yang nomor 9. Nah, ini masuk ke rumus senyawa sama rumus empiris ya, rumus molekul sama rumus empiris. Kalau misalkan dia rumus empiris, itu merupakan penyederhanaan ya, bentuk paling sederhana dari rumus kimia atau rumus nyawanya. Contohnya di sini, kalau rumus empirisnya itu dia perbandingan antara CH sama O-nya 1 banding 2 banding 1. Ini bandingnya nggak kelihatan ya. Pelan-pelan 1 banding 2 banding 1 ya. Ada 1 C, 2 H, dan 1 oksigen. Nah, sekarang kita lihat di antara opsi A sampai opsi E, yang perbandingan jumlah CH dan O-nya itu 1 banding 2 banding 1, itu yang mana? Sekarang kita lihat untuk yang cuka. Cuka ini C-nya ada 2. Berarti C-nya ada 2, H-nya hanya 3, ditambah 1 hanya 4. Oksigennya ada 2. Oksigennya ada 2. Nah, ini disederhanakan bisa ya. Sama-sama dibagi 2, C bagi 2, C-nya 1, H-nya 2, oksigennya 1. Ya, berarti CH2O. Nah, ini sama kan perbandingannya. Karena perbandingannya sama, berarti yang 9 itu jawabannya yang A. Nah, biar lebih paham lagi, kita lihat senyawa glikol. Senyawa glikol ini C-nya ada 1, 2, kemudian H-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan oksigennya ada 1, 2. Oksigennya ada 2. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi C-nya 1, H-nya 3, oksigennya 1. Berarti perbandingannya 1 banding 3 banding 1. Nggak sama ya, makanya untuk opsi yang B itu salah. Ya, nomor 9, berarti jawabannya yang paling tepat itu yang A. Nah, kalian bisa coba-coba nih menentukan perbandingan CHO di senyawa yang lain. Gitu ya. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 10. Ini Ibu clear dulu, soal 89. Lanjut ya. Soal nomor 10. Nah, nomor 10 ini kalian menggabungkan ya beberapa submateri. Ada penulisan senyawa kimia, kemudian menuliskan persamaan reaksi, dan menyetarakan persamaan reaksi. Nah, sekarang kita lihat. Di narasi ini, kembang api biasanya digunakan untuk hiburan. Salah satunya digunakan dalam pertunjukan atau sebuah perayaan. Kembang api memberikan efek primer berupa suara, cahaya, dan asap. Senyawa tembaga 2 klorida, ya, tembaga 2 klorida dapat digunakan dalam kembang api sebagai zat warna biru atau hijau. Serbuk tembaga 2 oksida yang dilarutkan dalam asam klorida dapat membentuk tembaga 2 klorida dan air.
Persamaan reaksi setara dan lengkap dari reaksi tersebut adalah, berarti di sini kita bisa menuliskan persamaan reaksinya. Ya, sebelum menulis persamaan reaksinya, kita harus bisa menentukan mana zat reaksi atau reaktannya, mana zat hasil reaksinya. Nah, sekarang kita lihat untuk nomor 10 itu, kita lihat kalimat sebelum soal ya, berarti dari sini. Serbuk tembaga klorida yang dilarutkan dalam asam klorida. Berarti di sini posisi si tembaga 2 oksida dan asam klorida ini dia sebagai zat bereaksi atau sebagai reaktan ya. Berarti kalian bisa tuliskan dulu tembaga 2 oksida ditambah asam klorida, dia akan menghasilkan tembaga 2 klorida dan air. Nah, ini persamaan reaksinya. Bisa ditulis kayak gini untuk senyawa kimianya ya. Sekarang kita tuliskan rumus kimianya. Tembaga 2 oksida. Ini Ibu ganti warna ya. Tembaga 2 oksida berarti kan tembaga itu Cu. Cu 2 ya, muatannya atau biloxnya 2+. Dan oksigen. Oksigen itu biloxnya 2- ya. Karena di sini biloxnya sama ya, berarti tembaga 2 oksida kalian bisa tuliskan CuO. Sekarang kita lanjut ke asam klorida. Kalau asam depannya itu H ya. Sedangkan klorida berarti mengikuti Cl. Asam dia kalau misalkan dilarutkan ke dalam air atau direaksi ionisasikan, dia menghasilkan ion H+ dan Cl-. Atau di sini kalian untuk asam klorida bisa menuliskannya gini. Asam klorida. Berarti di sini asam ada H+ ya, dan ada ion klor. Berarti Cl- ya. Berarti ini nantinya akan menjadi HCl. Muatannya sama, +1 sama -1 ya. Berarti bisa langsung digabungkan tanpa menuliskan indeksnya. Ya. Kemudian lanjut CuO ditambah HCl. Menghasilkan tembaga 2 klorida ya. Tembaga 2 klorida, tembaga itu Cu, muatannya 2+. Sama klorida, klorida itu Cl. Cl itu muatannya minus ya, -1. Ini kita ambil tempat yang agak kosong. Cu2+ sama Cu2+ ya ini sama Cl-. Nah, sekarang pakai yang tadi, silang ya. Kali silang +2 sama -1. -1-nya ke sini, 2-nya ke sini. Berarti jadinya Cu1 sama Cl2. Ya, kalau 1 nggak perlu dituliskan indeksnya. Nanti kita bisa tuliskan CuCl2. Air udah pasti H2O. Udah hafal ya. Nah, sekarang soal mintanya persamaan reaksi setara. Berarti reaksi ini harus disetarakan. Kita lihat Cu sebelah kiri 1, sebelah kanan itu 1, oksigen sebelah kanan 1, sebelah kiri 1 udah sama. Kemudian hidrogennya di sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2. Ingat ya, dalam persamaan reaksi yang bisa kita ubah itu angka yang ada di depan. Ya, bukan indeks ya. Nah, contohnya di sini di persamaan reaksi ini nggak usah di situ deh. Kita lihat dari H2O. Ya, H2O. H2O. Angka 2 ini merupakan indeks ya. Ini indeks. Sedangkan angka yang ada di depan misalkan ini. 2 ini merupakan koefisien. Dalam menyetarakan reaksi kimia, yang bisa diubah-ubah itu adalah angka koefisien, bukan angka indeks. Kalau indeksnya berubah, berarti senyawanya berubah.
ya. Nah, sekarang kita lihat di sini HCl hanya satu ya sebelah kiri, di sebelah kanan hanya 2. Maka kita perlu menyetarakan reaksinya dengan mengalihkan koefisien 1 yang ada di HCl ini biar ada 2, H-nya berarti di sini dikalikan 2. Ya, menjadi 2 HCl. Sekarang kita lihat Cl-nya. Cl-nya di sebelah kiri ada 2 kan? 2 dikali Cl1 berarti 2, sebelah kanan Cl-nya ada 2. Ya, berarti udah setara. Reaksi setaranya seperti ini. Sekarang kita lihat opsinya. Untuk opsi yang A, Cu2O ini salah. Yang B, Cu2O itu salah. Yang C, kemungkinan betul HCl-nya ada koefisien 2-nya. Berarti ini salah. Sekarang kita lihat yang D, CuO 2HCl menjadi CuCl2 plus H2O. Jadi untuk nomor 10 jawaban yang paling tepat itu yang D ya. Jadi diingat-ingat lagi bagaimana cara menuliskan senyawa kimia, menyetarakan reaksi, itu harus lebih teliti. Kemudian lihat opsinya ya. Lihat yang paling setara. Yang diminta soal itu yang setara. Jadi kalian cari yang setara. Walaupun ada persamaan reaksi yang betul, yang C ini udah betul penulisannya, tapi ini belum setara. Jadi kalian cari yang paling setara. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 11. 11 ini dia tata nama ya. Kalian diminta untuk menentukan tata nama yang benar, kecuali. Nah, kalau baca soal harus yang teliti ya. Sekarang Ibu tuliskan di sini ion-ion poliatom yang ada di opsi nomor 11. Kalau ClO- ini namanya hipoklorit. Ini ion hipoklorit ya. Kalau yang ClO ini kan 1, berarti ClO2. ClO2- itu namanya ion klorit. Kalau ClO3- itu namanya ion klorat. Kalau misalkan dia ClO3 ini ClO-, ClO3-, ClO2, ClO4 ya, ClO4- itu perklorat. Nah, sekarang kita lihat di yang opsi A, ini kan berarti ClO saja ya, ClO-. Berarti hipoklorit. Nah, ini udah betul yang A. Kemudian yang B, ClO3. ClO3 itu klorat. Nah, ini klorit, berarti salah ya. Ini salah, berarti yang B jawabannya. Ini ClO2, klorit betul, ClO4, perklorat betul, ini magnesium, klorit betul. Nah, ini perlu diingat-ingat lagi ya, K itu kalium ya, bukan kalsium atau karbon. Ya, K itu kalium. Diingat-ingat lagi. Oke, ini nomor 11 seperti ini. Sekarang kita next ya untuk soal nomor 12. Ini Ibu clear dulu. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Di sini nama senyawa K2O ya. K di sini dia oksigen itu kan -2. K itu +2. +2, K-nya +1 masing-masing K. Nah, sekarang kita lihat K itu kalium, berarti yang jawabannya kalsium salah. Ya. Oksigennya 1. Berarti di sini dioksida salah. Kemudian kita lihat A sama C. Yang paling betul itu yang mana? Di sini kan dia kalau K2O itu berarti K itu kalium logam, sedangkan oksigen itu non logam. Ya. Kalium mana nih? Kalium logam sama oksigen itu non logam. Nah, karena di sini dia muatannya sama ya, +2 -2, ini kan +2 nih. Ini +2 sama -2, berarti monoditrinya tidak terpakai seperti yang tadi ya. FeSO4 ya, karena di sini Fe dia punya bilox lebih dari 1, berarti kita bisa tuliskan ya ini Fe itu ada di transisi. Jadi namanya besi
2 sulfat. Nah, kemudian kalau misalkan ini berarti yang paling tepat antara A sama E itu yang C, kalium oksida. Ya, karena kan logam sama non logam, monoditri-tetrapenta atau awalan itu tidak berlaku pada senyawa logam, gitu ya. Jadi kalian lihat opsi yang paling betul itu yang mana, ya. Opsi yang paling betul itu antara A sama C, itu yang paling betul adalah yang C. Ya, sekarang kita lanjut soal nomor 13. Ini kalian diminta untuk menyetarakan reaksi ya, berarti otomatis reaksi ini belum setara. Oke, sekarang kita langsung aja setarakan. Aluminium di sebelah kiri ini kita nggak tahu KF-nya berapa. Sebelah kanan di sini udah dikasih tahu Al2 ya. Berarti kita di depan ini angkanya 2. Pakai yang merah aja. Angka yang depan 2. Sekarang kita lanjut H2SO4 ya. SO4-nya 3 kali. Nah, berarti di sini 3 karena SO4 ya. SO4 S-nya 3. Berarti di sini 3. Lanjut ke sebelah kanan di hasil reaksi. Al2 udah setara ya. SO4 juga udah setara. Sekarang lihat H2-nya. H2 di sini hidrogen itu dia jumlahnya ada 6. 3 dikalikan 2 ya, ada 6. Sekarang hidrogen di sini dia jumlahnya baru ada 2. Biar ada 6 berarti 2 ini dikalikan 3. Nah, maka koefisien ABCD yang benar secara berturut-turut itu adalah 2, ini tadi 1 ya, tidak dituliskan. 2, 3, 1, 3. 2, 3, 1, 3. Berarti jawabannya yang paling tepat itu yang E. Untuk soal nomor 13. Ya, jadi angka yang diubah itu angka yang ada di depan. Ya, koefisiennya, bukan di indeksnya. Ya, misal Al2 SO4 3 kali. Nah, angka 2, angka 4, angka 3 ini merupakan indeks ya. Indeks dan tidak boleh diubah-ubah. Contohnya lagi tadi H2. 2-nya indeks, nggak boleh berubah. Sedangkan di sini untuk menyetarakan jumlah H-nya itu harus 6 ya, sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. Kalian nggak bisa mengubah angka 2 ini menjadi 6. Jadi H6. Ini salah, nggak ada senyawanya. Nggak bisa mengubah hasil reaksinya. Jadi hasil reaksinya itu harus H2, tapi jumlah ionnya, jumlah unsurnya harus 6. H2 kan ini baru ada 2, ya biar 6 berarti kalian kalikan 3, dikalikan angka yang ada di depannya. Ditaruh angka berapa biar hasilnya 6. Gitu ya, berarti kan dikalikan 3 nih. 3 kali 2, 6. Jadi kan sama dengan jumlah unsur yang ada di sebelah kiri. Ingat ya, kalau penyetaraan reaksi yang diganti-ganti adalah koefisien, angka koefisien. Sedangkan indeksnya tidak boleh diganti. Kalau indeksnya diganti, maka senyawanya akan berubah. Gitu ya. Oke, semoga paham untuk soal nomor 13. Sekarang kita next ke soal nomor 14. Ini Ibu clear dulu. Nah, untuk soal redox sampai nomor 13 ya, berarti persentasenya lebih banyak soal stokiometri. Ini nomor 14 sudah masuk ke soal stokiometri. Ini Ibu bisa aja ya penjelasannya. Jadi untuk penjelasan terkait dengan soal Gilox sampai sini, sampai nomor 13. Kita lanjut di part 2-nya akan membahas soal latihan di materi hukum dasar kimia dan stokiometri. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.